wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu adalah norma yang diterima baik dan diakui oleh masyarakat, dan norma ini yang harusnya kita sebarkan, kebaikan, kejujuran, dan kita dakwahkan kepada semua orang. Sehingga apa? Orang jadi tertarik dengan Islam. Seperti yang Rasulullah dulu lakukan. Rasulullah mengajarkan Islam dengan sesuatu yang ma'ruf. Ketika orang lain menghina Rasulullah, tone bicara Rasulullah juga tetap dengan sopan, tidak emosional. Nah, kadang-kadang ini yang miss dari diri kita untuk menauladani sesuatu yang baik yang Rasulullah sudah lakukan dan menyebarkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar satu ayat di dalam surat Al-Imran. Seringkali dalam kehidupan kita memperdebatkan sesuatu, kemudian bahkan di dalam agama Islam, kita memperdebatkan dengan saudara muslim kita, dan akhirnya apa? Kita terpecah belah, kita berbeda pendapat dengan mereka, kemudian kita menyalahkan mereka, kita mengatakan mereka sholatnya tidak diterima, dan segala macamnya. Insya Allah hari ini kita mempelajari sebuah ayat di dalam surat Al-Imran ini, dan mudah-mudahan ini akan merubah cara pandang kita sesuaikan dengan Al-Quran. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini ada kata yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair itu maknanya apa? Maknanya adalah menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Nah, yang menarik adalah khair dan ma'ruf diterjemahkan dengan pilihan kata yang sama, yaitu kebaikan. Nah, sekarang kita cek dan kita mempelajari. Tentunya satu kata dalam bahasa Arab ini pasti memiliki makna yang berbeda. Tidak mungkin sama. Nah, sekarang kita pelajari. Ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya dari kata urf. Artinya apa? Norma yang diterima dan diakui baik oleh siapa? Oleh masyarakat. Jadi, ma'ruf itu adalah sesuatu yang disadari baik dan diterima oleh masyarakat. Nah, dalam kehidupan kita, nah sekarang kita lihat definisinya ya. Sesuatu yang diterima baik oleh masyarakat. Berarti ada syaratnya. Syaratnya adalah diketahui dan disadari baik oleh masyarakat. Apa itu? Sesuatu yang diterima oleh masyarakat. Kita lihat dalam sejarah Rasulullah menyebarkan agama Islam. Rasulullah itu mengajarkan pertama kali tentang apa? Tentang value-value kebaikan. Tentang sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf itu apa? Misalnya menolong, jujur, adil, tidak zolim, tidak aniaya, amanah, tidak membunuh, dan segala macamnya. Jadi ketika Rasulullah membawakan value ini, masyarakat Arab itu faham itu adalah nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Muhammad. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, sehingga apa? Orang-orang Arab pada saat itu mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang baik dan diakui dan diterima baik oleh masyarakat pada saat itu. Dan kalau kita lihat pada zaman kita sekarang gitu loh, ketika kita berbicara tentang membantu orang lain, berbuat baik, santun kepada orang lain, maka value ini juga diterima oleh semua bangsa. Nah, ini yang harus kita bawa, bahwa kita diperintahkan oleh Allah wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada sesuatu yang diterima, norma yang diterima dan diakui baik oleh masyarakat. Ini yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang kita lihat. Ma'ruf berarti bukan berbicara kaitannya tentang sesuatu yang detail. Ma'ruf berbicara tentang value basic yang baik diketahui oleh manusia. Contohnya tadi, kejujuran, kebaikan, keadilan, dan segala macamnya. Jadi ma'ruf itu bukan sesuatu yang detail dalam hukum Islam. Kadang kita mengetahui sebuah hadis misalnya, kita beranggapan bahwa ini adalah ma'ruf definisi kita. Namun ada orang lain
yang tidak mengetahui tentang hadis itu. Dan ada juga orang lain yang memperdalam puluhan tahun mempelajari satu hadis ini. Dan bisa jadi dia memiliki kesimpulan yang berbeda dengan orang yang baru belajar tentang hadis. Dia baru mengikuti satu kajian misalnya di YouTube misalnya. Atau dia datang sebuah kajian dan dia baru memahami dari satu perspektif ini. Kesimpulannya berbeda dengan orang yang memperdalam ini. Itu bisa terjadi. Sehingga ini bukan masuk definisi ma'ruf tadi. Karena ma'ruf kita dengan orang lain jadi berbeda. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang diterima, diakui baik oleh sebagian besar masyarakat. Nah, seringkali kan gini. Ketika kita tahu tentang sebuah ilmu atau hadis misalnya, cara sholat, cara meletakkan tangan di dada atau seperti apa, tahiyat yang diam atau bergerak-gerak. Karena kita belajar dari misalnya dari YouTube, kemudian kita datang kepada ustadz kita datang sebuah kajian misalnya, kita memahami itu ma'ruf definisi kita. Orang lain belum tentu memahami yang sama. Kemudian kita mengatakan orang lain itu tidak diterima. Orang lain itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ini bukan definisi ma'ruf di dalam ayat ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, sekarang bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita gitu, sesuatu yang kita anggap ma'ruf tadi ya. Ini definisi kita, bukan ma'ruf definisi yang umum tadi. Ma'ruf definisi kita belajar sesuatu dan kita memahami itu dan kita mempraktekkan, itu oke, it's fine. Itu sangat baik kita lakukan. Kita belajar hadis, kita praktekkan itu. Namun, orang lain bisa memahami hal yang berbeda. Cara sholat saja, kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita umroh atau haji, kadang-kadang cara mereka juga berbeda dengan kita. Maka itu nggak masalah. Yang menjadi problem adalah kita memahami bahwa kita memahami sesuatu, kita belajar sesuatu, kita memahami itu adalah absolut kebenaran yang kita akui. Sedangkan orang lain berbeda. Dan kita tidak akui mereka itu adalah kebenaran. Dan kita melecehkan, kita merendahkan mereka. Itu yang menjadi problem. Kadang kita tidak tahu referensi mereka belajarnya di mana, kemudian kitab yang mereka baca apa, mazhab yang mereka fahami seperti apa, kita tidak memahami tentang diri mereka. Namun kita langsung menghakimi mereka. Dan akhirnya membuat sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang melecehkan kepada mereka. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita kembali lagi pada definisi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu adalah norma yang diterima baik dan diakui oleh masyarakat, dan norma ini yang harusnya kita sebarkan, kebaikan, kejujuran, dan kita dakwahkan kepada semua orang. Sehingga apa? Orang jadi tertarik dengan Islam. Seperti yang Rasulullah dulu lakukan. Rasulullah mengajarkan Islam dengan sesuatu yang ma'ruf. Ketika orang lain menghina Rasulullah, bicara Rasulullah juga tetap dengan sopan, tidak emosional. Nah, kadang-kadang ini yang miss dari diri kita untuk menauladani sesuatu yang baik yang Rasulullah sudah lakukan dan menyebarkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan juga memberikan manfaat kepada kita dan merubah cara pandang kita sesuai dengan Al-Quran ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.